Perkenalkan, nama saya Samuel Adiel. Saya di sini akan menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Alasan Islam diterima di Indonesia. Alasannya, satu, syarat masuk Islam sangat mudah. Yang kedua, upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, tidak mengenalnya kasta. Yang keempat, penyebaran dilakukan secara damai. Dua, bukti masuknya Islam ke Indonesia. Bukti dari luar negeri. Satu, catatan perjalanan dari Marco Polo di Perlak, Sumatera, pendudukan sudah menganut agama Islam. Yang kedua, dari Ibnu Battuta, utusan kerajaan Delhi yang mampir ke Samudra Pasai, Islam. Yang ketiga, berita dari Tom Pires, Pelabuhan Malaka ramai dikunjungi para pedagang dari barat seperti Kairo, Mekah, Aden, Gujarat, dan lain-lain. Dan pedagang dari timur seperti Siam, Pahang, Champa, dan lain-lainnya. Dan pedagang dari Nusantara seperti Tanjung Pura, Bangka, dan lain-lain. Yang kedua, bukti dari dalam negeri. 1. Makam Fatimah binti Maimun dengan batu bersurat angka tahun 1111 di Leran, Gresik. Yang kedua, makam Malik Al-Saleh berangkat tahun 1297 Masehi, pendiri kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419. Ketiga, teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori yang menjelaskan Islam masuk ke Indonesia, yang itu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Teori Gujarat yang disampaikan oleh Snok Hergunjo masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pembawanya berasal Gujarat, Kambai, India. Dasar teorinya adalah 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan perannya bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. 2. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik Al-Saleh, tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Yang kedua, teori Persia yang disampaikan oleh Husain Jayadiningrat, bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persia kini Iran. Dasar teorinya, 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran di Sumatera Barat. Peringatan tersebut dengan upacara tambik atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. 2. Adanya keselamatan ajaran Sufi yang dianut Syaki Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Hala. Dan 3. Pengguna istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat, ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Yang terakhir, adanya perkampungan Leren atau Loran di daerah Gresik. Yang ketiga, teori Mekah yang disampaikan oleh Hamka. Masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Dasar teorinya, 1. Pada abad ke-7, yaitu tahun 674, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab dengan pertimbangan bahwa perdagangan Arab sudah mendirikan perkampungan di Katon sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang kedua, kerajaan Sumatera Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat, India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang terakhir, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir dan Arab. Yang keempat, bagian proses Islamisasi. Proses Islamisasi di Indonesia melalui oleh 1. Perdagangan, kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, dan yang terakhir adalah dakwah. Nama saya Ludwig Marcelo Spesi dan saya akan menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Media perdagangan. Ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di kepulauan Indonesia semakin maju, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Melalui hubungan dagang, para pedagang memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di Indonesia.
Media perkawinan. Biasanya penyebaran Islam melalui pernikahan ini berhasil jika orang yang beragama Islam sebagai pihak pria dan menikahi seseorang yang bukan beragama Islam. Otomatis dalam rumah tangga pria tersebut akan menjadi kepala keluarga. Metode penyebaran Islam melalui pernikahan bisa menyebar dengan cepat. Ketika seseorang yang beragama Islam menikahi putri seorang penguasa di sebuah daerah, agama Islam akan menyebar dengan cepat disebabkan masyarakat pada masa tersebut melihat penguasa daerahnya sebagai panutan. Media pendidikan, yaitu dengan cara para ulama atau mubalik mendirikan pondok-pondok pesantren di beberapa tempat di Indonesia. Disitulah para pemuda dari berbagai daerah dan berbagai kalangan masyarakat menerima pendidikan agama Islam. Setelah tamat, mereka pun menjadi mubalik dan mendirikan pondok pesantren di daerah masing-masing. Media kesenian. Penyebaran agama Islam melalui kesenian adalah ketika agama Islam masuk ke wilayah Indonesia. Kebudayaan Hindu masih berakar sangat kuat. Para penyebar agama Islam tidak merubah kebudayaan tersebut dan bahkan menggunakan kebudayaan Hindu sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam. Untuk menyebarkan agama Islam menggunakan seni dan budaya antara lain sebagai berikut: seni wayang kulit, seni tari dan musik gamelan, seni bangunan, seni hias dan seni ukir, serta seni sastra. Media tasawuf. Tasawuf mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, dan tasawuf mengalami banyak perkembangan. Itu ditandai dengan banyaknya berkembang ajaran tasawuf dan tarikat yang muncul di kalangan masyarakat saat ini yang dibawa oleh para ulama Indonesia yang menuntut ilmu di Mekah dan Madinah kemudian berkembang. Hawash Abdullah menyebutkan beberapa buktinya peran para sufi dalam menyebarkan Islam pertama kali di Nusantara. Media dakwah. Pendatang muslim yang singgah di Indonesia, baik yang menetap maupun yang tidak menetap, sebagian dari mereka memang benar-benar sengaja dan berniat untuk berdakwah. Penyebaran Islam melalui berdakwah bukan hanya dilakukan oleh para pendatang dari luar Indonesia, melainkan santri yang mengenyam pendidikan di pesantren dan sudah mumpuni dalam ilmu agama dianjurkan untuk melakukan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Dan keturunan pedagang muslim yang menikahi pribumi Indonesia, ada yang memang sengaja digembleng untuk menjadi pendakwah. Media politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam tersebut. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan memeluk agama Islam juga. Alasannya karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Demi kepentingan politik, maka raja akan mengadakan perluasan ke wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Pengaruh masuknya Islam terhadap masyarakat Indonesia. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus hingga saat ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Bidang politik. Dalam bidang politik, masuknya budaya Islam, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mulai runtuh, dan peranannya mulai digantikan oleh kerajaan yang bercorak Islam. Dalam sistem ini, pemerintahan rajanya bergelar sultan atau sunan. Nama raja juga disesuaikan dengan nama Islam. Dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa manusia merupakan wakil Tuhan di dunia. Bidang sosial. Dalam ajaran Islam tidak menekan sistem kasta seperti agama Hindu. Hal ini menyebabkan pengaruh Islam berkembang pesat dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Begitu pula dengan sistem penanggalan. Pada awalnya masyarakat Indonesia mengenal kalender Saka yang merupakan kalender Hindu. Dalam kalender Saka terdapat nama hari pasaran seperti Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Yang berkembang oleh Islam, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram menciptakan kalender Jawa. Bidang pendidikan. Pada awal masuk Islam di Indonesia, mulai pendidikan dilaksanakan di Masjid Langgar atau Surau. Pelajaran yang diberikan adalah membaca Al-Quran, tata cara beribadah, akhlak, dan keimanan. Sering berjalannya waktu, kemudian muncul pesantren yang merupakan pengaplikasian dari agama Hindu. Pesantren dalam bahasa Jawa memiliki makna seseorang yang mengikuti aktivitas gurunya. Bidang kebudayaan.
Adat istiadat dan kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian banyak dijumpai seni musik seperti kasidah, rebana, marawis, barzanji, dan sholawat. Bidang bahasa. Islam membawa bahasa dan huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis dan mulai digunakan di Indonesia. Huruf ini kemudian digunakan dalam seni ukir dan kaligrafi. Bidang ekonomi. Daerah-daerah pesisir sering dikunjungi oleh para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat yang menerapkan konsep jual beli secara Islam. Juga adanya kewajiban membayar zakat atau amal jariah yang lainnya, seperti sedekah, infak, wakaf, menyantuni yatim piatu, fakir, dan miskin. Hal itu membuat perekonomian umat Islam semakin berkembang. Bidang kesenian berpengaruh terhadap seni bangunan, seperti bentuk masjid kuno, keraton, dan pintu gerbang kerajaan Islam. Berpengaruh juga terhadap seni sastra, yaitu adanya suluk, hikayat, babat, dan syair. Ada juga dalam seni pertunjukan, seperti sekaten dan wayang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sananta dan saya akan menjelaskan sejarah berdirinya kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Timbulnya kerajaan-kerajaan tersebut didorong oleh maraknya lalu lintas perdagangan laut dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok. Kerajaan tersebut dapat dibagi menjadi berdasarkan wilayah pusat pemerintahannya, yaitu di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad akhir dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani telah membawa banyak perubahan dan perkembangan pada masyarakat, budaya, dan pemerintahan. Berikut adalah kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Berdiri pada abad ke-13 Masehi, menjadikannya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Aceh Utara dan raja pertamanya bernama Malik Al-Saleh. Yang kedua, Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, tepatnya di Demak, Jawa Tengah. Didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada abad tahun 1514 Masehi yang dipimpin oleh Sultan Ibrahim. Yang keempat, Kerajaan Mataram. Berdiri pada tahun 1582 Masehi yang berada di kota Yogyakarta. Raja yang pernah memimpin adalah Panembahan Senopati. Saya adalah Reza Putra. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab runtuhnya kerajaan Islam di Indonesia. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai pada waktu Samudra Pasai berkembang, Majapahit juga sedang mengembangkan politik ekspansi. Majapahit setelah meyakini adanya hubungan antara Samudra Pasai dan Delhi membahayakan kedudukannya. Hingga pada tahun 1350 Masehi segera menyerang Samudra Pasai, akibatnya Samudra Pasai mengalami kemunduran. Pusat perdagangan Samudra Pasai pindah ke Pulau Bintan dan Aceh Utara. Banda Aceh Samudra Pasai runtuh ditaklukkan oleh Aceh. Kerajaan Aceh, kemunduran Kerajaan Aceh. Keruntuhan Kerajaan Aceh ketika itu disebabkan oleh hal sebagai berikut: kekalahan perang antara Aceh melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629 Masehi. Tokoh pengganti Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya. Permusuhan yang hebat di antara kaum ulama dan menganut ajaran berbeda. Daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat melepaskan diri dengan Aceh. Pertahanan Aceh melemah sehingga bangsa-bangsa Eropa lain berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh. Akibatnya perekonomian semakin melemah. Aceh, Kerajaan Demak. Runtuhan Kerajaan Demak. Runtuhan Kerajaan Demak disebabkan karena pembablasan dendam yang dilakukan oleh Ratu Gilanyamat yang bekerja sama dengan Bupati Pajang Hadiwijaya Jakatengkir. Mereka berdua yang menyingkirkan Arya Pemanasan sebagai pemimpin Kerajaan Demak karena Arya Pemanasan telah membunuh suami dan adik suami Ratu Kalinyamat. Dengan tipu-tipu daya yang tepat, mereka berhasil meruntuhkan pemerintah Bupati Jipang, yang tidak lain adalah Arya Panasa.
Kerajaan Perlak. Runtuhnya Kerajaan Perlak. Pada awal abad ke-13 di ujung barat Sumatera berdiri kerajaan baru di bawah Sultan Malik al-Saleh bernama Samudra Pasai. Sementara di Malaka seorang pangeran asal Sriwijaya membangun kerajaan baru bernama Malaka. Artinya situasi politik saat itu sedang memanas. Selain itu Sultan Madum Aladin Malik Muhammad Amin Shah dua Johan berdaulat dari tahun 1230 sampai 1227 Masehi. Sebagai Sultan ke-17 menjalankan politik persahabatan. Jalan-jalan yang ia tempuh adalah dengan menikahkan dua orang putrinya dengan para penguasa negeri tetangga. Kerajaan Banten. Runtuhnya Kerajaan Banten. Penyebab kemunduran Kerajaan Banten berawal dari mengangkatnya Raja Besar Banten Maulana Yusuf. Setelah mengangkatnya Raja Besar, terjadilah perang saudara di Banten antara saudara Maulana Yusuf dengan pembesar Kerajaan Banten. Lalu Kerajaan Mataram. Peruntuhannya Kerajaan Mataram Islam berawal atas saat kekalahan Sultan Agung tersebut. Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Lalu Kerajaan Banjar. Runtuhnya Kerajaan Banjar setelah dikalahkannya Sultan Muhammad Seman oleh Belanda pada tahun 1905. Praktis seluruh wilayah Kerajaan Banjar jatuh ke tangan Belanda dan Kerajaan Banjar runtuh. Tapi semangat yang dikorbankan pejuang perang Banjar melalui sumpah perang haram marahnya wajah sampai ke Putang benar-benar memberikan semangat untuk mempertaruhkan Kerajaan Banjar.